Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Glory, haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari sama-sama katakan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup, altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai, Mari sama-sama katakan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Doa-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai. Sama-sama katakan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu. Ku buka hati, amin, untuk jamahanmu,
sama-sama katakan, ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Lagi katakan, ku buka hati, amin, untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih, amin, amin, hidupku di altar. Lagi katakan, ku buka hati. Hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altar. Lagi katakan, ku buka hati Tuhan, ku buka hati untuk zaman, amin, amin, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Sama-sama katakan, saja pun kita semua bangkit berdiri. Amin, amin, haleluya. Sorak-sorak yang terbaik, haleluya. Oh, sejenak kita sembah Dia, haleluya, haleluya. Oh, kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan, kami tinggikan nama-Mu. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terpujilah
Haleluya, haleluya. Katakan haleluya. 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 Glory. Haleluya. Kau yang layak disembah Tuhan pagi hari ini. Kau yang layak terima pujian, pengagungan kami. Haleluya. Glory, 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 glory. Glory, haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Bapa yang baik, Bapa yang setia. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita beri waktu pada kesempatan ini untuk menyembah sejenak, berhubungan pribadi dengan Tuhan, mensyukuri segala anugerahnya, pertolongannya sepanjang minggu yang ada. Kita yang hadir pagi hari ini, saya percaya kita dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan. Olehnya itu, mari berhubungan pribadi, beri waktumu sejenak, katakan pada Tuhan terima kasih, haleluya, glory, segala pujian dan pengagungan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada pagi hari ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena pertolongan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena cinta-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ini hati dan kerinduan kami. Ini sembah sujud kami Tuhan. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku Tuhan, semuanya bagimu, semuanya, amin, di dalam hidupku, di setiap waktu. Semuanya, semuanya bagimu di dalam setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Oh, ku berikan amin, amin. Semuanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan sekali lagi, ku berikan hatiku dan jiwaku Tuhan, semuanya hanya bagimu, bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan
hari kita berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Kita tetap tinggal berdiri pagi hari ini, kita mau bersuka cita, bersorak-sorak sebab Allah kita Allah yang besar. Puji nama Tuhan. Glory haleluya. Kita angkat pujian ini sama-sama. Amin. Sama-sama katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Lagi katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Maha Besar. Glory haleluya. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur pada. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Semua katakan, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur pada. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja. Dia pencipta dunia ini. Amin. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur pada. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan. Sekali lagi katakan, Dia pencipta dunia ini. Amin. Glory haleluya. Dan datanglah, katakan, dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Oh, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita, sebab Dia Raja di atas segala raja. Puji nama Tuhan. Kita tetap tinggal berdiri, kita angkat pujian ini bersama-sama. Tuhanku Maha Besar,
Glory, haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorak pujian yang terbaik bagi Allah kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup yang berkuasa. Semua katakan, bukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Glory, haleluya. Mari sama-sama katakan, Tuhanku maha besar. Maha besar, Raja segala raja. Katakan dia takkan tergoyahkan. Amin. Terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Sama-sama katakan, bukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama, serukan namanya. Amin. Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama, sekali lagi katakan, serukan. Amin, amin. Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas. Yesus nama. Yesus nama di atas segala. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Glory, haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Saya tidak bawa lebih jauh dalam puji-pujian. Kita siapkan persembahan kita yang pertama pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian ini. Datanglah ke baitnya, kita angkat pujian ini bersama-sama. Amin. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya itu selamanya.
Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua persembahan yang sudah kita persembahkan pada pagi hari ini. Segera kita siapkan kehidupan kita, hati kita, pemikiran kita, bejana hati yang terbaik untuk Tuhan, untuk kita bisa mendengarkan firman Allah yang terbaik pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya itu mari kita angkat pujian ini. Glory, haleluya. Angkat pujian ini bersama-sama. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwa kami Tuhan. Berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai
dalam tekanan. Dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan Tuhan. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita ulangi pujian ini dari awal. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku Tuhan. Menerpaku, katakan firman-Mu Tuhan. Di dalamku tenangkan jiwaku Tuhan. Kan jiwaku bukan berdiri. Amin. Oh, dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan. Karena Yesus bukan bertahan, bukan bertahan dalam tekanan. Dengan kekuatan-Mu Tuhan yang kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan. Karena lagi katakan, bukan bertahan dalam tekanan, bukan bertahan dalam tekanan. Dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan. Sekali lagi katakan, bukan bertahan di dalam tekanan, bukan bertahan. Sejemput kita semua bangkit berdiri, dan pekerjaan selanjutnya serahkan pada hamba-Nya yang kau beri. Sampai kapanpun Tuhan tak tergoyahkan. Karena satu kali lagi katakan, dan bertahan dalam tekanan apapun Tuhan, kami akan tetap bertahan. Pada yang kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan. Karena Yesus selalu menopang. Oh haleluya, glory haleluya. Kukan bertahan dalam kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena Yesus selalu menopang. Inilah ungkapan hati kami kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan suara-Mu. Kiranya Engkau tolong kami Tuhan, yang sudah memimpin puji-pujian, Engkau berkati. Kami tahu kuasa kegelapan tidak ada di tempat ini, tetapi kuasa Tuhan yang bersama-sama dengan kami duduk di tempat ini. Kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih, ada pepatah mengatakan kalau tidak kenal tidak disayang. Saya tahu dan percaya kemungkinan besar jemaat di Mohoni ini bisa tahu. Kalau orang tua saya, Pendeta Dan Mowendu, yang di Kolondale dulu. Kalau Om William sini tempat, maksudnya satu, kerja. Jadi saudara yang kasih, kalau saya, nama saya Pendeta Denny Mowendu. Tempat pelayanan kami di Kendari, dan kami sekarang masih di Kendari. Dan saudara yang kasih, saya masih ingat waktu almarhum masih ada, kami datang di sini, kami makan bersama satu meja. Dia katakan kapan mau datang di sini. Saya bilang nanti ada waktu. Ternyata berita bahwa beliau sudah meninggalkan kita. Sehingga pada minggu ini saya boleh ada di tempat ini karena Tuhan. Amin. Saudara kekasih, perjalanan kami dari Kendari kemarin hari Jumat. Dan kami boleh tiba di tempat kemenakan atau anak kami yang kami seringkali kami ke situ di Bahodopi, dan kami istirahat di situ, dan kemudian kami teruskan perjalanan, kami singgah sama Tante Ruth. Kami istirahat di situ, tidur saya karena ngantuk. Kemudian jam 5 sedikit kami sudah terus pelan-pelan kami sampai di sini. Kami boleh bertemu dengan keluarga hamba dan dengan Oma. Puji Tuhan. Dan juga kami berterima kasih atas berikan kepada kami untuk menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Dan saudara yang kasih, kalau saya mau bersaksi, tentu saja hari ini tidak akan habis. Tetapi saya akan memberitakan firman sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Saudara yang kasih, seluruh sidang jemaat yang ada di sini, maksudnya sudah seringkali mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini akan menjadi suatu kekuatan kita, supaya kita lebih setia kepada Tuhan. Olehnya itu saudara yang kasih, supaya tidak panjang-panjang, mari kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya akan ambil di dalam Matius pasalnya yang ke-7. Matius pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-21. Kalau saudara tidak keberatan, mari kita bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendakku yang di sorga. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang kekasih, di dalam kehidupan kita berbeda-beda. Ada petani, ada pegawai, ada buruh, dan yang lain-lain. Tetapi firman Tuhan memberikan suatu peringatan kepada kita supaya kita mengerti
tentang kehidupan kita ini. Banyak orang percaya, mereka cuma sampai dipercaya. Tetapi untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, itu masih agak kurang. Tetapi firman Tuhan ini datang kepada kita, bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, masuk dalam kerajaan surga. Tetapi yang melakukan. Saudara kekasih, memang di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, memang sulit kita akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi dalam setiap pengharapan kita sebagai orang percaya, kita harus mau kehidupan kita ini masuk dalam kerajaan surga. Amin, saudara. Dengan jalan apa yang kita harus lakukan itu? Supaya kehidupan kita mencapai di dalam kerajaan surga, kita lakukan satu yang terbaik. Kalau kita lakukan yang terbaik, kita jelas akan mewarisi kerajaan surga. Amin. Kalau kita tidak melakukan yang baik, tidak akan mewarisi kerajaan surga. Di dalam kehidupan manusia yang baik, yaitu firman Tuhan katakan kita harus saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai. Jadi kalau ada masalah-masalah dalam jemaat, baik hamba Tuhan, kita perbaiki. Kita mengusahakan diri supaya kita baik di hadapan Tuhan. Bukan setiap orang. Saudara yang kekasih, tentang keselamatan ini memang kita harus miliki. Contoh saja saudara yang kasih, kalau kita mau masuk surga, kalau saudara mau ke WC, saudara langsung datang orang, titip. Kira-kira bisa tidak? Jelas tidak akan bisa. Masa orang dalam WC kita mau titip? Tidak akan bisa. Tentang keselamatan itu, masing-masing. Tidak bisa dititip. Kadang-kadang kita tidak mengerti bagaimana proses hidup kita. Kalau di dalam Yesaya 59 coba munculkan. Apa di sana dikatakan? Yesaya 59 ayat 1. Sampai dengan ayat 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan mendengarkannya. Tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Sehingga ia tidak mendengarkan ialah segala dosamu. Itu pernyataan kita dengan Tuhan. Supaya kita lepaskan segala dosa-dosa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Bagaimana kita masuk surga? Kalau kita masih dipegang dengan dosa. Bagaimana kita masih mau mengadakan yang aneh-aneh. Tetapi seringkali setan itu datang kepada kita. Mau mengganggu. Kecil saja kalau umpama kita datang ibadah. Setelah kita mau datang setan bujuk. Jangan pergi gereja. Tidak ada guna sampai sana mau tidur. Kadang-kadang seperti itu saudara. Tetapi kalau kita lawan dia akan hadir. Saudara yang kekasih, memang setan ini memang luar biasa. Betul tidak? Luar biasa dia, pintar sekali. Pernah satu kali saudara yang kasih,
Setan ini datang sama Tuhan. Tuhan, saya semua berhenti jadi iblis. Kalau Tuhan bilang, kenapa? Bagaimana saya punya pekerjaan semua dorang yang pegang. Dorang pergi di pantai, dorang jalan-jalan, dorang tidak panggil sama saya. Ini setan punya pekerjaan ini. Dorang pergi di suatu tempat uang, di bank. Setelah dorang terima, dorang tidak panggil sama saya. Jadi Tuhan, saya semua berhenti jadi iblis. Ini seringkali terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Godaan setan itu sungguh luar biasa. Tetapi kalau iman kita kuat, pasti kita akan lunturkan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Itu yang menjadi suatu kekuatan kita sebagai orang percaya. Kita harus pegang janji Tuhan. Bukan semua orang berseru Tuhan masuk surga, tidak. Tetapi yang melakukan itulah. Kita inilah yang melakukan, berarti kita akan masuk surga. Pemimpin puji-pujian, pemain musik, baik pemain rebana, melakukan. Jangan saudara pandang enteng tentang puji-pujian. Atau pemain musik, jangan. Itu adalah bakat, karunia Tuhan yang sudah berikan. Kita harus hargai itu. Itu bukan gembala saja yang tunjuk, tapi gembala sudah berdoa itu, kasih tahu dia mesti ini. Talenta. Talenta seseorang itu kita pegang. Jangan kita biarkan. Kalau di saat itu kita biarkan kuasa setan masuk, maka kita akan jadi orang yang tidak dipercaya oleh Tuhan. Kamu membohongi saya. Coba lihat di dalam 1 Yohanes. Kasih muncul 1 Yohanes pasal 2 ayat 4. Itu seringkali berbahasa orang, oh yang penting saya sudah masuk surga. Yang penting saya sudah masuk gereja. Tetapi lihat dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 4. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Bagaimana itu? Kira-kira kita bisa punya pertanyaan. Apa saya ini sudah sempurna atau tidak? Ini seringkali logika pemikiran kita. Aneh-aneh. Oh yang penting kita sudah pemimpin, puji-pujian kita sudah. Saudara kekasih Tuhan tidak lihat itu, tapi yang Tuhan lihat hati kita. Apa sungguh-sungguh terus sama Tuhan atau tidak? Pekerjaan Tuhan walaupun kecil tetapi besar di pemandangan Tuhan. Amin. Walaupun dia cuma pegang pundi-pundi. Tetapi Tuhan katakan engkau menghargai aku. Amin. Engkau mencintai aku walaupun pekerjaanmu kecil. Tetapi Tuhan hargai apa yang Tuhan saudara belikan untuk Tuhan. Jangan saudara berpikir, oh kalau cuma pergi doa puasa. Saudara berpikir, oh Tuhan tidak berpikir seperti itu. Yang Tuhan cari upahmu besar di sorga. Harta itu tidak bisa menyelamatkan. Tetapi yang bisa menyelamatkan hidup kita, kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan kita mengandalkan Tuhan. Bukan, jangan kita mengandalkan segala macam. Tetapi kita harus andalkan Tuhan. Memang banyak orang percaya karena dia banyak uang, dia andalkan, dia punya keuangan. Tetapi saudara yang kasih, di samping itu, kita harus mengerti tentang firman Tuhan. Cara yang harus baik. Supaya kita mewarisi kerajaan sorga, kita harus lakukan seperti apa yang dikatakan Tuhan. Saudara kekasih, banyak sekali orang-orang yang maksudnya belum mengerti, belum memahami tentang keselamatan. Yang penting kita sudah masuk gereja, sudah selamat. Belum, sudah proses. Kita boleh melihat bagaimana kesengsaraan Tuhan itu. Banyak perjalanan liku-liku yang dihadapi. Tetapi saudara kasih, karena dia dikuatkan.
Karena dia diberikan pengenalan dengan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kekuatan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Jangan ada persoalan sedikit kita lemah. Kita tinggalkan pelayanan, kita tinggalkan ibadah. Jangan saudara. Seperti saya katakan, pekerjaan Tuhan kecil, besar, sama di hadapan Tuhan. Yang penting dari hati. Kemudian kita lihat ayat yang seterusnya. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 46 dan 47. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Kamu sudah berseru kepada Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan firman Tuhan. Saudara yang kasih, di tempat kami, memang secara manusia kami sungguh kecewa pelayanan di sana. Saya selingi sedikit. Memang kami ke sana itu kami mengharapkan sesuatu yang baik. Ternyata kami interview dalam masalah gereja waktu itu memang agak rumit. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak perlu dengan itu. Yang perlu saya melayani. Sudah kasih ada jemaat. Tetapi jemaatnya melayang-layang. Minggu ini dia gereja di satu tempat. Minggu ini dia gereja di gini-gini. Tapi saya tidak kecewa. Mana yang datang itu saja. Kan Tuhan katakan, 2-3 orang berkumpul karena namaku dia ada. Amin. Amin. Tidak perlu banyak-banyak. Biar banyak-banyak tapi cuma bikin saya kepala. Tetapi saudara yang kasih, yang menjadi suatu kesimpulan pelayanan kami sana, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dia tetap mencukupkan. Apa yang kami butuh, di saat itu Tuhan berikan. Satu kali waktu saudara yang kasih, memang itu mujizat. Kami pergi ke suatu sidang. Kami mengadakan puasa. Dan kami mengadakan buka puasa di situ. Setelah kami pulang, begitu saya masuk pastori, saya lihat ada dos di atas meja. Saya bilang sama cucu saya bilang jangan pegang itu dos, kurang kaget bom. Karena dulu kan lasim bom di sini toh. Saya bilang sama cucu saya jangan dekat, bom itu tahu. Karena tidak dia tahu siapa yang kasih. Pokoknya dia lakban bagus-bagus. Begitu saya turun dari mobil, saya katakan sama Tuhan, kalau memang berkat ini mau milik saya, Tuhan nyatakan. Begitu saya dekati dos itu, saya buka. DP lakban, buka. Ternyata saudara yang ada di dalam itu beras, minyak, gula, teh, kopi. Memang waktu saya berdoa itu bilang, Tuhan, so habis terempe beras Tuhan. So habis terempe gula. Saya terbuka, open dengan Tuhan. Kenapa kita sembunyi-sembunyi kalau memang tidak ada? Saya katakan begitu. Berarti doa saya Tuhan terima. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Meneteskan air mata saya. Memang sudah kasih pekerjaan Tuhan yang di sana memang kami tabah. Apalagi saya sudah kasih termasuk anggota majelis daerah di sana. Tapi sudah kasih saya bilang kenapa kamu tunjuk sama saya? Saya tidak ada jemaat, tidak ada apa-apa. Tetapi orang katakan pekerjaan Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan tadi pekerjaan kecil besar. Sama di pemandangan Tuhan. Jadi kalau ada tugas hamba Tuhan berikan kepada kita di tempat mana kita melayani, terima, itu pekerjaan Tuhan.
Itu tidak bisa tolak. Ada satu teman saya, saudara yang kasih, dia tolak pelayanan. Akhirnya sekarang apa? Dia punya kehidupan itu sakit. Kadang-kadang saya bilang, bro, bertobat. Kamu tolak pelayanan. Kenapa tolak? Kalau cuma masalah duniawi silakan kamu tolak. Silakan kamu terima. Tetapi kalau pelayanan jangan ditolak. Itulah sebabnya Tuhan katakan bukan berseru. Tetapi yang melakukan. Seperti firman Tuhan katakan. Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Saudara yang kasih, kita punya perbedaan. Saya umpamakan seperti jari. Ini jari, telunjuk dengan ini tidak sama toh. Dia beda. Tetapi dia punya pekerjaan sama. Dia pegang parang, kebas parang, rumput, putus. Terkadang seperti itu kita. Saling memisahkan. Oh, dia tidak banyak uang. Dia bukan pegawai. Dia cuma petani. Tetapi saudara yang kasih, saya boleh katakan. Kehidupan kita di dalam dunia ini. Bagi orang percaya itu seperti saya katakan tadi. Dia tidak pilih suku. Dia suku Mori, dia suku Bada, suku Manado. Ciptaannya semua itu sama. Amin. Tidak ada dia mau bilang, oh orang Manado, dia punya makan, ini makanan khas. Tidak. Tapi kalau kami orang Mori, yang paling kami sukai, modui. Kalau modui itu paling enak. Dulu waktu bapak saya di Kondale, kalau Om William ini sudah pergi Kondale, dia bilang, Den, pergi beli dulu sagu. Kan dekat pasar. Kalau kan hobi beliau modui itu. Pak William, hobi sekali. Jadi itulah sebabnya kita sebagai orang percaya, kita harus bedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tetapi kalau yang baik, kita lakukan karena itu yang Tuhan ingini. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Saudara yang kekasih, itulah sebabnya kita harus memiliki kasih dalam setiap kehidupan kita. Kemudian kita lihat ayat selanjutnya. Di dalam Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 15 ayat 14. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Jadi kalau kita mau diselamatkan, kita harus ikuti perintah Tuhan. Sebab perintah Tuhan ini sungguh luar biasa. Dia berbeda dengan perintah manusia. Kalau Tuhan itu dia punya ultimatum A, B, B. Dia tidak ada mau bilang, oh kalau sudah dikasih sogo, sudah. So taruh pada pikiran. Tapi Tuhan tidak. Kalau dia bilang kita punya jalan tidak baik, berarti kita punya kehidupan masuk neraka. Tetapi di sini dia katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Kita harus lakukan itu. Agar kita bisa diselamatkan, kita harus lakukan ini. Segala perintahnya. Coba saudara saya kasih ilustrasi kepada saudara. Kalau misalnya saudara punya anak, pergi di warung, saudara katakan, Dek sini dulu. Kalau di sana Jawa kalau panggil Dek, Le sini. Pergi beli dulu garam di sana di warung. Jangan lupa. Iya Papa. Dia pergi. Sampai sana karena dia banyak jalan di baku dapat dan taman. So lupa apa yang Papa dengan Mama suruh. Sampai sana bukan garam dia beli. Pitsin. Dia bawa. Sampai di sana Mama ini.
Bukan pitsin yang saya suruh. Yang saya suruh tadi garam. Seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Seperti Yunus. Yunus ini disuruh pergi. Kabarkan Injil. Tapi dia punya otak, memang otak, orang Manado bilang otak pece. Dia pergi di tempat lain. Berapa lama ikan talang? 3 hari 3 malam baru itu ikan datang di pinggir. Baru dia kasih muntah, baru dia sadar. Berarti saya tadi ini Tuhan suruh mau ke Niniwe. Bukan mau pergi di tempat lain. Banyak kita sebagai orang percaya seperti itu. Tidak melakukan firman Tuhan, kita pergi. Seringkali kita tipu istri. Woi, stan. Pergi mana? Gereja. Jangan lupa. Setelah aku dapat yang taman, so tidak tembus di gereja. Itu Alkitab so dibawa-bawa. Setelah istri tanya, pergi ke gereja? Iyo. Apa firman Tuhan tadi? Langsung suami kata, aduh so lupa. Padahal tidak tembus. Ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Banyak penipuan dengan Tuhan. Tetapi kita harus sadar. Ini yang kita harus pegang. Amin. Ini yang harus kita lakukan. Perintah daripada Tuhan. Kalau di dalam Ulangan pasal 6. Coba kasih muncul. Ulangan pasal 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Seperti kamu mencobai dia di masa. Pasal 17. Ayat 17. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Jadi memang banyak perintah Tuhan yang kita harus lakukan supaya kita mengisi firman Tuhan. Bukan semua orang itu. Jangan saudara pikir kalau kita baca terus itu dalam 21, 22, 23. Coba kita lihat ayat 23 dulu dari Matius tadi. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tentu saja saudara tidak mau Tuhan katakan begitu toh. Betul tidak? Jelas Tuhan tidak, maksudnya kita tidak akan menerima. Tetapi kalau kita melihat, Tuhan katakan situ, nyala engkau. Sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen, tetapi kita tidak menuruti segala perintah Tuhan. Tuhan akan katakan seperti itu. Bukan cuma jemaat hamba-hamba Tuhan. Akan kena seperti itu. Kamu tidak menyampaikan firman sesuai dengan apa yang aku katakan. Nyala engkau dari sini. Tidak akan bisa kita melakukan. Tapi memang setiap saat sudah kasih, saya renungkan dengan kasih Tuhan yang begitu mulia dalam kehidupan kami sebagai hamba Tuhan. Memang sungguh luar biasa. Kami tidak bisa membalas segala kebaikan Tuhan. Seringkali sudah kasih, saya katakan sama, lebih baik kita pulang saja Sulawesi Tengah. Tetapi sudah kasih, Tuhan selalu kuatkan saya. Saya pernah sudah kasih, pergi mengajar sekolah Alkitab di Kendari. Bayangkan itu anak-anak sekolah semua macam oma-oma. Yang mau sampaikan tentang pelajaran Alkitab. Mereka punya pemahaman dengan saya masih kurang. Tetapi saya berkata kepada Tuhan, engkau telah utus saya. Berarti Tuhan akan memberikan hikmat. Jadi surat kasih kita jangan memending karena dia dosen. Karena dia hamba Tuhan. Karena dia punya sekolah titel tinggi. Tuhan tidak tanya, ngana PSTH.
sampai S berapa? S5. Tuhan tidak tanya itu. Yang Tuhan tanya, berapa jiwa-jiwa yang engkau selamatkan? Itu saja yang Tuhan tanya. Tuhan tidak mau tanya sama saya. Pendeta Denny, nganak PMTH, STH itu tidak ada di dalam kerajaan sorga yang Tuhan tanya, berapa jiwa yang engkau selamatkan? Itu saja. Jadi saudara kasih, kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus tahu menempatkan apa yang baik. Ya, itu yang baik, kita harus lakukan segala perintah Tuhan. Kalau di saat-saat memang saudara kasih, memang masalah dalam rumah tangga itu berbeda-beda. Percobaan. Ada yang agak rumit, ada yang setengah rumit, ada sama sekali tidak bisa. Tetapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, Tuhan katakan segala beban yang engkau terima serahkan kepada Tuhan. Contohnya saja saudara yang kasih, ada satu nenek, dia naik mobil. Kemudian keranjang di atas punggungnya dia tidak kasih keluar. Dia gendong terus. Menyau itu sopir. Nenek, kenapa itu keranjang tidak dikasih turun? Menyau itu nenek. Tidak, supaya ringan itu oto. Bagaimana mau ringan itu oto? Padahal nenek punya pemahaman, salah. Kalau sudah naik oto, taruh di belakang itu keranjang. Supaya bebas. Begitu juga dengan kehidupan kita. Supaya kita bebas dengan Tuhan, kita lepaskan itu dosa-dosa. Konsultasi kita dengan Tuhan, bebas. Tidak ada yang tidak diterima. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Di dalam Filipi itu. Pasti Tuhan akan memberkati engkau. Segala apa saja yang kita gumuli. Jangan kita gumuli sendiri. Tuhan katakan datanglah kepadaku. Maka aku akan memberikan sentosa. Kelegaan. Asalkan kita sungguh-sungguh. Amin. Kemudian. Seterusnya. Kita lihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 4. Yakobus pasal 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ini ia menjadikan dirinya musuh. Tentu saja saudara yang kekasih, kita tidak mau dimusuh Tuhan. Amin. Kalau saudara tidak mau dimusuh Tuhan, lakukan yang terbaik. Karena itu yang Tuhan mau. Kalau ada yang baku salisi, baku dendam, robah. Ada istilah bilang, karena ini mengenai iri hati ini banyak. Orang baku birman, yang bilik kulkas, yang di birman dingin. Dia yang bilik kulkas, tetapi yang di sebelah itu yang rasa dingin. Kira-kira bagaimana itu? Berarti iri hati. Kok berapa lama dia bilang coba pitan sama dia. Itu motor dia beli cicil atau tidak? Saudara kekasih, Tuhan tidak mau seperti itu. Yang Tuhan mau kita terbuka dengan dia. Karena dia yang paling mengetahui segala apa saja yang kita butuhkan. Amin. Tidak sia-sia kita menyembah dia. Tidak percuma saudara datang pada hari-hari yang sudah ditentukan oleh hamba Tuhan. Saudara tidak rugi. Tentu saja di dalam usaha kita, kalau kita dagang, kita itu tidak mau rugi toh. Kalau umpama harga pitsin 2.000, kita jual biasa sampai 3.000. Yang penting kita sudah dapat 1.000. Tetapi saudara yang kasih, Tuhan tidak begitu. Yang Tuhan mau hidup ini benar-benar harus melakukan firman Tuhan. Amin. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa menjadi sahabat dunia,
ini ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi saudara kasih, kita sebagai orang percaya, kita harus tinggalkan segala macam dosa-dosa yang tidak Tuhan mau. Sebab Tuhan katakan dia adalah musuh. Tapi kalau kita melakukan yang benar, pasti Tuhan akan memberkati. Kita lihat ayat selanjutnya. Di dalam Efesus pasal 5, 16 dan 17. Dengan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Tuhan itu saudara yang kasih memang sungguh luar biasa. Dia mengerti apa yang kita mau. Tetapi seringkali kita sebagai orang percaya musuh kita. Seringkali teman menyakiti. Tetapi Tuhan tidak pernah menyakiti kita. Amin. Dia selalu memberikan kekuatan. Karena dia selalu memberikan penghiburan. Di saat kita susah, di saat kita apa saja yang kita perlu, disitulah Tuhan datang untuk memberikan kesetiaan kepada kita. Ini yang kita tunggu. Kehendak Tuhan. Supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi pengertian itulah supaya kita masuk dalam kerjaan sorga. Kita lakukan yang terbaik. Sebagai ayat terakhir. Ulangan 6 ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Jadi apa yang kita sudah dengarkan tadi dari Matius sampai Efesus, semua untuk menguatkan kita harus pegang. Apa yang kita dengarkan pada hari ini, kita harus perhatikan. Bukan cuma jemaat, kami juga sebagai hamba Tuhan harus perhatikan ini. Jangan tidak melakukan. Tetapi kita harus melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Pemain musik silakan naik. Haleluya. Walaupun sudah selesai pemberitaan firman, mari kita berhubungan terus dengan Tuhan. Karena Tuhan itu sungguh luar biasa. Kita berikan roh Tuhan itu masuk di dalam setiap kehidupan kita. Agar kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Kita menyanyi. Allah kuasa melakukan segala perkara. Kuasa melakukan segala. Amin. Haleluya Yesus. Atur segala masa, Allah kuasa, Allah kuasa, haleluya. Kita bangkit berdiri semua. Allah kuasa melakukan segala perkara. Inilah pengakuan kami kepadamu Tuhan. Agar Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau berikan kekuatan dalam setiap kehidupan kami.
Engkau yang mengatur kehidupan kami. Allah kuasa, haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Siapa yang mau didoakan, kami persilakan untuk datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Atur segala bahasa, Allah Maha Kuasa. Siapa yang mau didoakan, kami minta datang di depan agar Tuhan menjamah setiap problema-problema kita di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kau Maha Kuasa, ya kita kasih atur segala masa. Seluruh sidang Jemaat, kalau misalnya ada yang mau dibantu dalam doa, kami persilakan. Kuasa Tuhan akan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan akan memberikan kekuatan apa saja menjadi pergumulan kita. Dan Tuhan akan memberkati kehidupan saudara dan saya. Amin. Atur segala bahasa, Allah Maha Kuasa. Terima kasih. Engkau lihat Bapa menempatkan tangan kepada Bapa itu. Engkau tolong dalam persoalan pergumulan dalam rumah tangga mereka, itu berkati. Usaha apa saja Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan itu. Tuhan memberikan kedamaian, kesejahteraan dalam rumah tangga. Di dalam nama Yesus, Kau berkati. Haleluya. Kau berkati Bapak ini. Kau tolong. Kalau ada persoalan-persoalan pergumulan dalam rumah berkati. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan, tetapi berikan berkati. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Kau berkati mereka. Oh, haleluya. Hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi pergumulan daripada ibu rumah tangga ini. Tetapi kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berikan solusi jalan keluar. Kalau misalnya ada anak-anak mereka yang mau memberikan suatu ujian, kami mau usir, kami mau tangking dalam nama Yesus. Engkau berikan kepada mereka, berikan agar di dalam kehidupan mereka Engkau berkati. Oh, haleluya, terima kasih. Haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Jemaat angkat tangan, kita nyanyi ini kor dengan sungguh-sungguh. Ciptakan seisi atur Amin. Haleluya. Glory, haleluya. Amin. Amin.
Amin. Tuhan, terima kasih. Dengan firman-Mu ini, Glory. kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan akan memberikan pemahaman lebih lanjut. Amin. Dan kuasa daripada roh Tuhan akan memberikan pengertian yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan buat firman Allah yang sudah disampaikan hamba Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati hambanya dalam pelayanan, dalam keluarga juga Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita akan segera memberikan korban persembahan. Yang kedua, sama-sama kita angkat pujian ini. Ada saatnya kita menabur, ada saatnya kita menuai. Ya, kita menabur. Ada saatnya kita menuai. Meski lagi susah, tetap sukacita. Sebab tak surat Kristus terbuka. Bernyanyi haleluya, ku bersorak puji nama Yesus. Dari dulu sekarang dan sampai selamanya, muliaan hanya bagimu. Kita ulangi dari awal pujian. Syukur kepada Yesus, memilikimu dalam hidupku. Meski musim kering, tetap ada Yesus. Sungguh setia kasih-Mu di hidupku. Ada saatnya kita menabur, ada saatnya kita menuai, ada saatnya kita menuai. Meski lagi susah, tetap sukacita. Tak surat Kristus terbuka. Haleluya, glory. Haleluya, ku bersorak puji nama Yesus. Amin. Dari dulu sekarang sampai selamanya, kemuliaan hanya bagi. Kita ulangi dari awal pujian ini. Aku bersyukur kepada Yesus. Dalam hidupku, meski musim kering, tetap ada Yesus. Sungguh setia kasih-Mu di hidupku. Ada saatnya kita menabur, ada saatnya kita
katakan, ku bernyanyi haleluya, amin. Ku bersorak puji nama Yesus dari dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, selamanya. Kemuliaan hanya dari dulu, sekarang, dan selamanya. Dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan syukur yang Bapak Ibu sudah persembahkan pada siang hari ini. Sebelumnya pekerjaan Tuhan saya serahkan pada yang bertugas. Sama-sama kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur limpah terima kasih Tuhan kami persembahkan atas kasih setiamu yang begitu indah sempurna dalam kehidupan kami. Pada siang hari ini Tuhan kami sudah datang memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan hamba-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan pada hari ini Tuhan menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Umat-umat-Mu yang hadir siang hari ini sudah memberikan korban persembahan syukur. Lewat apa yang kami miliki dalam pekerjaan tugas kami masing-masing. Sepanjang minggu yang ada Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, segera kita akan tamatkan ibadah kita. Haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, oh Tuhan pemulihanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuat, amin. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, amin. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan kekuatan, sumber pengharapan,
sumber kedamaian Tuhan, satu-satunya yang kuandalkan. Amin. Glory haleluya, satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Oh Tuhan pemuh, Engkau Tuhan memberkati kami. Haleluya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Oh Tuhan pemulihku. Mari bersama-sama kita berikan pujian, hormat, pengagungan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sanjung puji muliakan Engkau, Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Di dalam nama Yesus kami muliakan Engkau selalu dalam kehidupan kami. Hari ini kami berkata terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami bisa bersama-sama berkumpul, memuji, memuliakan, mengagungkan, meninggikan Engkau. Allah yang layak untuk disanjung, Allah yang layak untuk selalu dimuliakan. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami, anugerah-Mu selalu nyata bagi kami. Kebaikan-Mu tidak pernah berkesudahan dalam langkah-langkah kehidupan kami. Selalu baru dan nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kembali kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang minggu yang akan kami lewati, kami percaya Tuhan tidak akan biarkan kami. Tangan Tuhan yang perkasa akan menopang, akan menuntun umat-Mu di sepanjang minggu ini Tuhan. Dalam segala aktivitas mereka, pekerjaan mereka, kesibukan mereka, biarlah Tuhan sertai mereka. Setiap jeri lelah umat Tuhan, kami berkata biarlah di dalam nama Yesus Tuhan, mengalir berkat Allah. Tidak sia-sia usaha dan pekerjaan mereka, tapi di sana ada pemberian Tuhan yang Tuhan telah siapkan bagi mereka. Oleh karena Engkau Allah yang ada bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau karuniakan umat-Mu dengan perlindungan-Mu. Engkau karuniakan umat-Mu dengan kasih karunia-Mu. Hal-hal yang bisa mencelakakan kami, yang bisa merugikan umat-Mu di sepanjang minggu ini, kami halaukan, kami hancurkan, usir dia. Di dalam nama Yesus berkuasa, di dalam nama Yesus. Kami percaya mereka aman dalam kasih karunia Tuhan. Mereka aman dalam anugerah-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan sanak keluarga kami dimanapun mereka berada. Ada orang-orang tua kami, saudara-saudari kami, anak-anak kami yang terpisah jauh dari kami. Kami juga berdoa menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau hadir bagi mereka. Engkau menopang hidup mereka. Engkau memberkati kehidupan mereka. Setiap anak-anak kami yang dalam pendidikan hikmat akal budi, kemampuan, kesanggupan, kecerdasan, prestasi yang baik menjadi bagian kehidupan mereka. Yang sudah bekerja diberkati pekerjaan mereka. Amat terlebih kami berdoa taruh roh yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Tuhan taruh dalam hidup mereka. Itu yang akan membawa mereka melihat hari depan yang penuh harapan. Karena setiap mereka yang mengasihi Engkau akan diberkati dan diberkati dengan limpahnya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Umat-Mu yang datang dengan persoalan, masalah, tantangan, beban berat. Kami serahkan itu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang peduli dan tahu segala kondisi keadaan kami. Engkau tahu segala pikulan beban berat yang kami hadapi. Kami berkata biarlah di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, sumber pertolongan kami yang datang dengan sakit dalam nama Yesus. Engkau pulang dengan kesembuhan yang dari Tuhan. Yang susah Engkau pulang dengan sukacita dan penghiburan yang berasal daripada Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan Engkau Tuhan. Umat-Mu yang telah berkorban hari ini, yang telah melayani Tuhan. Kami percaya apa yang kami berikan untuk Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan sanggup untuk membalas lebih dari apa yang kami harapkan dan pikirkan. Karena Engkau adalah Allah yang berdaulat penuh dan berkuasa atas segala sesuatu yang ada di semesta ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Semua kami yang hadir hari ini kami percaya kami semua diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Kemuliaan, pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Engkau saja. Mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, yang dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga. Cinta kasih, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus.
Penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Mulai hari ini kita selalu menikmati kasih karunia Tuhan dari Tuhan Yesus. Kita juga menikmati berkat-berkat seperti yang dinikmati oleh Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Dalam hidupmu, dalam keluargamu, kiranya sukacita selalu menyertai, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, shalom, damai Tuhan menjadi bagian hidupmu mulai dari siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang diberkati Tuhan dengan iman bersama-sama kita katakan amin. Sampaikan selamat siang dan salam kepada samping kiri kanan saudara. Tuhan Yesus memberkati.